Stabil. Oke, Paul Ricoeur ya, kalau tidak salah penyebutannya. Nah ini biografi singkatnya. Kita lihat dia lahir pada tanggal 27 Februari di Perancis ya, di kota Valence tahun 1913. Kemudian kalau kita lihat mirip-mirip seperti Gadamer, beliau ini meninggal 2005 kalau nggak salah. Jadi durasi hidupnya itu cukup panjang ya. Dia juga sempat jadi tentara di Perang Dunia Kedua. Nah, yang jadi hikmahnya itu ketika dia ditangkap dan dipenjara di Jerman, nah pas masa hukumannya itu dia banyak belajar, ya. Belajar pemikirannya Karl Jaspers, Karl Jaspers ya, dan banyak melakukan translasi terkait dengan ide-ide Husserl yang kemudian setelah perang dia menyelesaikan doktoratnya, program doktornya, dan kemudian mengajar, kemudian menjadi profesor sejarah filsafat di Universitas Strasbourg dan juga menjadi Chair of General Philosophy at the Sorbonne di Paris ya. Nah, ini kita mulai ke pemikirannya Paul ya. Kenapa dia relate atau relevan dengan kerja-kerja mengkurasi karya seni film gitu ya. Kenapa? Karena dia menekankan pada hermeneutics of imagination. Hermeneutika imajinasi. Nah, seperti apa? Kita lihat di sini ada struktur paradoksal ya dalam sebuah imajinasi di mana imajinasi itu selalu erat kaitannya dengan konteks sosiokultural. Dan bagaimana kita mengimajinasikan suatu hal yang kita tangkap melalui film, melalui satu penayangan audiovisual, itu bergantung pada bagaimana kita menariknya dalam konteks sosiokultural kita atau dunia yang kita hidupi saat ini gitu. Kalau misalnya anak-anak SIT yang kesini itu misalnya orang-orang Amerika disuruh tonton pocong, kira-kira dia reaksinya gimana? Mengimajinasikan pocong, mungkin dia mungkin nggak takut gitu kan? Atau orang yang tidak percaya bahwa adanya realitas di balik yang fisik atau di balik yang konkret, ketika dipertontonkan semacam siksa neraka atau misalnya The Last Temptation of Jesus Christ misalnya kan, bagaimana diangkat ke langit dan seterusnya, itu mungkin nggak masuk imajinasinya. Beda dengan orang yang ketika dia punya basis sosiokultural, hidup di lingkungan yang religius, dia punya bayangan bagaimana hantu itu, bagaimana nyawa, bagaimana mujizat gitu ya. Nah, eh, Paul itu sangat sangat bagus di dalam menyelesaikan paradoks-paradoks imajinasi ini. Bagaimana imajinasi bekerja dalam sebuah karya seni ya. Untuk menyelesaikan paradoks itu, kita perlu menekankan pada aspek kebahasaan ya. Jadi pada konteks bahasa apa kita memproduksi imajinasi itu. Nah, menurut Ricoeur ya, eh, imajinasi itu nyambung dia dengan konteks bahasa, gramatika. Misalnya kalau dalam bahasa Perancis atau Jerman itu kan mengenal artikel kan. Kalau di Jerman itu der di das itu ya. Der itu maskulin, di itu feminin, das itu netral. Di samping juga ada kasus-kasus yang lainnya gitu. Nah, itu menentukan imajinasi ketika si autor menulis ke dalam novel, ke dalam konteks bahasa gitu. Bagaimana dia mengalami bahasa, itu menentukan bagaimana dia menuangkan imajinasi itu ke dalam bahasa itu. Kadang secara gramatikal kan setiap bahasa itu berbeda kan. Contoh misalnya, kita mengatakan ah sakit ketika dipindah ke dalam bahasa Cina, bahasa Mandarin, atau bahasa Jerman mungkin akan beda. Mungkin ada yang menjadi makin panjang katanya ya, ada yang hanya singkat gitu.
Nah, itu tergantung dari bagaimana bahasa itu dimaknai. Kalau kata Heidegger kan bahasa itu kan rumah bagi pengada kan. Jadi kenapa bahasa itu berbeda-beda dalam setiap tempat, atau bahkan ada bahasa yang masih perdebatan apakah itu bahasa atau bukan, yang di Turki itu yang ngomongnya pakai siul-siul, atau enggak suku di Afrika yang ngomongnya pakai adat. Nah, tahu kan itu kan? Tahu God Must Be Crazy, film lawas itu yang jadi kan dia ngomong itu di akhirnya itu pasti ada gitu. Nah, itu kan kita kayak bingung bagaimana cara mereka untuk memaknai itu. Atau ketika kita lihat bahasa-bahasa di luar aksara apa aksara Latin ya. Kalau kita lihat misalnya Thailand, bagaimana mereka bisa mengulangi goresan-goresan itu gitu kan. Kayak rumit gitu. Atau misalnya Mandarin. Apa sih makna dari goresan-goresan itu sehingga mereka menyepakati bahwa itu sebagai satu pernyataan yang memaksudkan suatu hal gitu. Kadang kalau kita lihat kalau dalam filsafat bahasa kan the nature of language gitu ya. Kita bisa lihat misalnya kalau namanya Sela, Sela. Ada nggak hubungannya Sheila dengan wujud dia fisik fisikal seperti ini gitu kan? Apa yang membuat Sela itu adalah kamu? Apa yang membuat kamu itu adalah Sela? Dan ketika saya menyebut Sela yang dirujuk itu adalah ini gitu. Nah, kalau merujuk pada imajinasi, sebetulnya bahasa itu nggak punya direct connection dengan korespondensi tentang realitas. Yang nama saya Odi. Odi, ODI itu nggak ada korespondensi langsungnya dengan saya. Hanya saja sosiokultural yang membentuk imajinasi bahwa nama itu merujuk saya gitu kan. Atau misalnya kayak kata apalah gitu yang bisa kalian pilih misalnya bebek, kucing gitu kan. Wujud yang dirujuk itu satu, ya, bentuknya sama, tapi bahasa yang merujuk itu berbeda-beda. Bu Ruri, sebentar ya. Halo Bu, halo Bu. Nggih, saya lagi ngajar bentar Bu. Nggih, 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 nggih. Sampai mana tadi? Hah? Langsung ya, nggak punya korespondensi langsung. Kalau kita pikir-pikir, genuine name, kalau di pesawat bahasa kan, kayak Najib. Apa hubungannya Najib sama ini? Kan Najib ada banyak kan? Kenapa kita ketika Najib, oh, Najib Kliwon, Najib Opo, Najib Sande, ya karena kesepakatan kata orang kan. Nah kalau kita merujuk pada Ricoeur ya, itu sebetulnya imajinasi itu yang bergerak di situ. Oke, pada hal apa yang hermeneutika Ricoeur ini relevan? Itu pada konteks poetic imagination ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan Ricoeur ini bisa pakai dia untuk menganalisa teks-teks fiksional ya atau film. Nah, lebih lebih gampang untuk ke film. Ada seorang komentatornya yang bernama Saulius Ganiusas. Namanya angel betul nih. Saulius Ganiusas. Biasanya ini orang-orang Yunani yang namanya kayak gini ya, atau orang-orang Eropa Timur. Dia mengajukan sebuah tesis, the imaginative powers of language are themselves rooted in perception. Ya, jadi dimensi atau kekuatan imajinatif dari sebuah bahasa itu terdapat atau terletak pada persepsi subjek yang menyatakan. Nah, kalau di bagian awal kita menyebutkan kan kalau hermeneutika itu relate dengan filsafat bahasa. Nah, ketika bahas Paul ini relate banget dengan filsafat bahasa. Karena kalau teman-teman cari, kalau saya mengacu tulisannya pada jurnal ini, si Saulius ini ya, dia seorang Ricoeurian ya. Jadi sangat erat kaitannya dengan filsafat bahasa. Contohnya di sini, the power of imaginative power of language is themselves rooted in perception. Artinya persepsi orang itu berbeda-beda dan kekuatan imajinasi dari bahasa itu kemudian ditentukan oleh pengalaman subjektif dari orang yang mengalami itu. Nah, kalau kita lihat di sini penjelasan lebih lanjutnya, tesis tersebut menunjukkan bahwa melalui Paul Ricoeur
kita bisa meresolve paradoks imajinasi ya, tidak hanya pada level bahasa, language based imagination, tetapi juga pada level dreams and daydreamings ya. Ketika orang sedang mimpi itu apakah kita menggunakan bahasa yang sama pada saat sedang terjaga? Atau ada nggak kalian pernah mimpi, dalam mimpi itu ngomong bahasa Inggris atau ngomong bahasa Jerman, Perancis tapi lancar? Pernah nggak? Ya. Artinya sebetulnya penggunaan bahasa itu dia tidak tidak masuk ke dalam aturan sadar atau nggak sadar, terjaga atau nggak terjaga, tidur atau sedang sadar gitu ya. Artinya mungkin kalau Descartes mengatakan bahwa ya yang pasti itu adalah berpikir, dan kemudian ketika orang tidur dan terjaga itu mungkin satu tambah satu sama sama aja dengan dua gitu. Nah kalau Ricoeur di sini, imajinasi itu selalu dia berkaitan, mengikat bahasa meski dalam mimpi maupun dalam kenyataan. Nah apa yang dimaksud dengan itu? Ketika kita misalnya menggunakan bahasa dalam konteks non fiksional, ketika keseharian lah, dengan bahasa ketika itu digunakan dalam sebuah film. Nah, kira-kira sama atau enggak? Kira-kira gimana? Sama atau enggak? Sama enggak? Kamu misalnya berbahasa Indonesia baik dan benar gitu kan. Ketika kamu mimpi sama terjaga, kira-kira sama enggak cara kamu menggunakan bahasa itu? Hmm? Mungkin enggak kira-kira ketika ada orang yang tidak pernah belajar bahasa Yunani seumur hidup, tapi tiba-tiba dia bisa. Kayak mitos-mitosnya orang kesurupan itu ya. Ada itu anomali-anomali dalam psikologi yang kemudian kayak orang misalnya percaya dengan kerasukan gitu ya. Kalau kalian di Netflix itu ada namanya Pope Exorcian. Pernah nonton nggak? Pope Exorcian di Netflix baru-baru. Itu bagus. Jadi si pakar eksorsis dari Roma ini itu dia melakukan satu ritual yang di luar pakemnya gereja. Jadi dianggap sesat gitu kan. Tapi itu yang bisa mengeksorsi cewek apa laki-laki yang kesurupan. Nah, kenapa dia dianggap, kenapa saya hubungkan dengan kelas ini? Karena ketika kesurupan itu si yang kesurupan ini dia nggak pernah bisa bahasa Inggris, dia orang di Spanyol kan, di Spanyol tapi nggak pernah bisa bahasa Inggris, tapi pas kesurupan tuh dia bisa bahasa Inggris. Nah, itu kan salah satu hal yang anomali, artinya apakah bahasa itu memang tidak bisa kita universalkan atau bisa diuniversalkan. Tapi kalau saya melihat sejauh ini ya nggak bisa kita universalkan bahasa kan. Kenapa? Karena bahasa itu di second level dia. Yang memainkan peran pertama itu adalah imajinasi itu yang sebagai root of the language itu. Ya, perception itu sebagai rootnya, di mana kekuatan imajinatif dari bahasa itu mengakar pada perception itu. Oke, nah kita pindah ke pikirannya Ricoeur ya. Ricoeur ya, Ricoeur yang pertama. Fear of imagination ya. Uh, Kalau kita lihat di sini ada novel namanya The Last Temptation of Christ ya. Nama penulisnya itu Nikos Kazantzakis. Nah, novelnya ini itu dihargai betul sama gereja. Padahal novelnya ini dia berusaha memotret Yesus ya sebagai yang menonjol itu aspek manusianya ya. Jadi dia itu, tapi meskipun dia menonjol aspek manusia tapi dia bebas dari dosa ya. Tapi juga dia punya hasrat, punya keraguan-raguan ya, dan bisa depresi juga gitu. Nah, Katolik Roma itu sangat menghargai karya dari Nikos ini. Pas dia berbentuk novel ya, dihargai gitu. Meskipun tendensinya sangat antropomorfik ya, tapi dihargai sama Roma. Kenapa demikian? Karena pada saat itu sebuah momen fenomenologis ketika orang-orang di Roma, Katolik Gereja Katolik membaca novel ini. Nah, momen fenomenologis itu yang kemudian membuat mereka menilai bahwa novel itu bagus.
Sehingga novel ini menjadi sangat populer ya tahun 1954 ini kalau kita lihat di situ kan apa aslinya novel itu terbitnya tahun 54 ya. Sorry. Kalau 98 ini kalau tidak salah ininya filmnya 88 gitu. Saya salah tulis, sorry. Nah, kalau kita lihat novel ini difilmkan dia, difilmkan oleh Martin Scorsese ya. Siapa? Scorsese. Martin Scorsese. Nah, difilmkan oleh Martin Scorsese. Nah, tapi filmnya ini dikecam. Pertanyaannya kenapa novelnya nggak dikecam, tapi filmnya itu dikecam. Padahal ketika bikin skrip itu nggak dimodifikasi terlalu jauh ya oleh Martin ini. Jadi masih sesuai lah dengan teks primernya, dengan novelnya. Tapi ketika dijadikan film, ngeri banget ya. Jadi dikritik, ditolak sama komunitas agama, orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, orang-orang Ortodoks ya, Kristen Ortodoks. Kemudian protes itu juga di akhir tahun 90-an itu hampir di seluruh dunia menolak yang berbasis Kristen ya, menolak penayangan film ini. Padahal dulu novelnya itu baik-baik aja, nggak ada penolakan. Tapi pas difilmkan itu di Brazil, di Chile, di Kolombia, Filipina, Singapura itu ditolak ya. Bahkan di blok di TV-TV Rusia itu nggak boleh ditayangkan. Nah pertanyaannya, apa sebetulnya secret force-nya ya dari imajinasi itu sehingga dia bisa memprovokasi untuk terjadi resistensi. Nah, itu sebetulnya inti dari hermeneutiknya Ricoeur ya, Ricoeur ya. Itu intinya. Ada transisi dari yang awalnya biasa saja, kontennya sama, tapi dibuat jadi visual, divisualisasikan. Itu kan sudah melibatkan imajinasi dari audiens kan. Oke, misalnya ketika dia baca novel, imajinasinya itu cenderung tidak bersifat sharing imagination ya. Kenapa? Karena lebih intimate dia ketika orang baca novel. Lebih intimate ketika membangun membangun dunia tentang novel, ketika kita baca novel itu lebih intimate. Dan kemungkinan setiap orang itu punya dunia sendiri ketika membaca novel itu ya sangat sangat kuat gitu kan. Tapi kalau nonton film itu visual itu cenderung mendirect imajinasi kita dan memanipulasi alam bawah sadar kita untuk mengimajinasikan suatu hal ke arah apa kita imajinasikannya gitu. Karena apa? Karena ada banyak faktor di situ. Kita bisa melihatnya, mendengar, merasakan ya. Belum lagi semua itu dihubungkan sama pengalaman kita sebelumnya. Makanya lebih lebih imajinatif dia kalau kita nonton di bioskop gitu. The ultimate force of imagination lies in its capacity to empower the subject with a profound sense of freedom, which is strong enough to break the limits of what is actual and what is real. Ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa yang real itu adalah ini itu gitu, tapi ketika kita sedang nonton film, itu kita terhanyut ke dalam film itu, dan ketika habis nonton film di bioskop itu pasti feel-nya beda. Ketika nonton film zombie dengan ketika nonton film romance misalnya. Beda, kita terhanyut ke dalam cerita itu, bahkan orang bisa nangis di studio, di bioskop. Kenapa dia bisa nangis? Karena ada imajinasi yang di situ yang bermain. Ketika dia menafsirkan maksud dari cerita di dalam film itu, dia seolah-olah yang menonton itu nggak bisa membedakan mana yang real, mana yang fiksional. Tercampur aduk semua rasa itu, semua feeling itu ya. Dan itu adalah momen hermeneutis yang tidak bisa digantikan oleh teks manapun. Nah, makanya hermeneutikanya Ricoeur ini dia lebih fenomenologis. Jadi bagaimana orang menafsirkan itu momentum yang dikejar, bukan pada bagaimana the truth of the text ya, atau bahkan the wholeness of the text ya. Kebenaran utuh dari teks itu bukan itu, tapi momentum. Ketika orang nonton film, ya udah yang paling penting itu adalah pas dia nonton filmnya itu, bukan ketika dia meresensi film itu gitu ya. Makanya momentum banget ya momen hermeneutisnya Paul ini ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ada LSF, Lembaga Sensor Film. Kalau kalian nonton film itu kan
sensor ya. Kenapa coba, Jip? Kenapa Jip di Indonesia ada lembaga sensor? Untuk menjaga moral. Bukan hanya film yang disensor, lagu juga kan kalau ada yang fak-faknya itu kan biasa disensor kan. Atau ada explicit content ya kan, atau parental advisory dan seterusnya gitu kan. Nah, itu sebetulnya bentuk censorship itu kenapa harus ada? Karena the fear of imagination. Setiap orang itu punya ketakutan atas imajinasi. Nah, kenapa dia takut? Karena dia takut kalau imajinasinya itu tersubordinasi oleh imajinasi orang lain. Seperti tadi, kalau nggak disensor nanti moralnya rusak kan. Nah, itu imajinasi kan, artinya dia takut kalau interpretasi itu mengarah ke satu imajinasi yang bertolak belakang dengan yang ingin dia jaga itu. Makanya imajinasi itu selalu terikat dengan konteks sosiokultural. Kenapa ada kasus-kasus sensorship ini? Itu sebetulnya kalau kata Hikeh ya, itu violence against human nature ya. Ya udah nggak usah disensor aja, biarkan proses itu gitu. Karena kalau kita mensensor itu berarti kita membuat orang itu tidak bisa merasakan bagaimana mereka benar-benar hidup dalam dunianya sendiri gitu. Itu namanya mensubordinasi ya. Jadilah dia subaltern gitu kan. Makanya kalau di Indonesia ini kadang kita itu dihipnotis oleh film-film Marvel ya, yang sangat-sangat patriotik US sentris, paman Sam sentrik banget, kayak Rambo dan seterusnya itu. Atau kalau kalian nonton film-film bertema Perang Dunia Kedua, itu seringkali sekutu sentris kan. Nazi itu kayak kesannya jahat, biadab banget. Ada di HBO itu film tentang Nazi tapi dia memotret dari kacamata orang Jerman. Ternyata ya maksudnya kalau kalian yakin nggak dari total semua orang Nazi 100%-nya itu jahat kayak di film. Ya maksudnya nggak senaif itu dong kita kan menganggap bahwa film itu maksudnya apakah semuanya jahat gitu kan? Atau bahkan di Indonesia misalnya kan Belanda, Londo itu kan juga ya nggak semua mereka lah ini kan. Artinya punya ide yang sama, ideologis yang sama untuk menjajah gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai imajinasi itu ya. Itu yang ditekankan kalau pakai Rikeh ya. Jadi misalnya nanti kalau kalian bertemu sama film atau lirik lagu ya. Jadi bagaimana imajinasi itu dimainkan di situ. Apa lirik mana yang kemudian itu paling memprovok untuk kalian mengimajinasikan suatu setting kejadian tertentu gitu. Atau kalau kalian misalnya dengar lagu, dengar musik, itu biasanya teringat nggak sama satu momentum tertentu. Misalnya kalau atau masa kecil kah, atau misalnya waktu kalian SMA kah, misalnya kan sering dengar lagu kan, wah anjir ini pas masa SMA nih gitu kan, atau dulu ini pas SMP nih, kayak ada stuck di satu momen di mana itu imajinasi kita pasti akan kebawa ke sana gitu. Nah makanya kalau di sensor-sensor itu menghambat orang untuk mengalami momen hermetis itu sebagaimana adanya. Nah, there are two conflicting tendencies of imagination ya. Kalau kita ngomongin imajinasi, di satu di kutub yang pertama ya, imagination can be identified with the innocence capacity to intend either non-existence or absent object, which remain cut off from our actual surroundings. Ya. Jadi orang ketika nonton film, dia lebih mengintensikan hal yang non-actual itu. Kalau ada film yang benar-benar aktual, di setting aktual, itu kan nggak seru dia. Misalnya ada film, dokumenter pun ada sentuhan sinematiknya kan. Pasti ada itu. Karena kalau kita nonton misalnya film, terus nggak ada sentuhan sinematiknya, sinematografinya, asal direkam aja gitu kan. Udah, nggak bagus gitu. Imajinasinya nggak full di situ. Ya. Itu yang pertama. Kalau kita lanjutkan penjelasan yang pertama, it enables us to escape the confines of everyday reality
thereby freeing us from the bondage of our surroundings and transferring us to non-existent worlds, which are entirely cut off from actuality. Nah, seolah-olah kalau kita nonton film itu ya udah, kenapa orang bisa nangis, kenapa orang bisa takut nonton film horor ya karena dia cut off dari actual world. Di situ kekuatan dari audiovisual itu. Kenapa demikian? Karena imajinasi itu yang terlibat di situ. Nah, censorship itu dia fear of imagination ya. Dia takut kalau imajinasi itu terlalu liar. Contohnya tadi kalau kata Najib menyalahi moralitas gitu kan. Bahkan kartun pun disensor. Kartun ya. Kartun, tapi bukan kartun yang itu ya. Kartun yang beneran. Nah, bagi penyuka kartun yang itu saya no comment lah. Maksudnya kartun-kartun di TV-TV itu kan kalau di kayak Antv kayak Antv masih ada nggak? Nggak ada ya. Di Nickelodeon, di apa itu disensor. Kenapa demikian? Karena ada satu imajinasi kolektif yang dirawat di situ. Nah, tambah lagi satu clue ketika menganalisis film, banyak film itu kan punya muatan maksud tertentu kan. Ada motif aksiologisnya masing-masing. Kayak Jakarta Undercover atau misalnya film-film yang menyindir Islamis misalnya kan banyak kan. Atau film-film yang mengangkat isu-isu kesetaraan gender misalnya kan, atau isu-isu LGBTQ. Ada banyak film-film yang berusaha untuk mengangkat itu. Atau bahkan lirik lagu. Yang lagu apa yang terkenal 2 tahun yang lalu yang dibilang kalau itu lagu yang LGBTQ itu. Terkenal banget lagu itu. Ingat nggak? Hah? Lagu R&B, bukan lagu-lagu blues. Bukan lagu metal ya. Nah, 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 nah. Angel Angel itu loh. Angel. Apa? Ada yang bisa nyanyi nggak? Siapa siapa nama artisnya? Nah, itu kan diisukan gitu-gitu kan. Nah, itu berarti kalau ada yang aware untuk momen sensor itu, kenapa? Karena dia punya muatan aksiologis tertentu. Dan setiap itu pasti ada maksud dan tujuannya. Tidak ada suatu karya seni yang unintended ya. Semua itu pasti dimaksudkan untuk satu hal. Kecuali kalau seni untuk seni itu sendiri ya. Ada nggak seni untuk seni itu sendiri? Ada aliran yang mukul-mukul drum, pernah nggak ada itu di Instagram. Jadi dia main drum itu cuma mukul-mukul sampai mecah-mecahin membrannya itu. Jadi dia pengen bermusik ya untuk musik itu sendiri. Ada ya seni-seni yang kayak gitu-gitu itu kalau di musik. Nah, itu berarti dia meng-cut off kita from our actual surroundings ya. Kemudian yang kedua, selain mengenable ya, memungkinkan subjek untuk keluar dari boundaries of actuality, imajinasi juga mengempowers the subject to reconstitute hers atau his surrounding world ya. Reconstitute. Nah, makanya ketika orang misalnya sering nonton horor, mendaki gunung pasti sering parno-parnoan. Ya. Kenapa? Karena kebalik. Coba kalau kita bayangin, kenapa dia harus lebih percaya film daripada actual world? Karena sudah ter-cut off oleh imajinasi yang kemudian padahal dia itu mendaki gunung itu kan hal yang aktual, kan yang nyata. Kenapa takutnya ketika nonton horor itu kebawa sampai gunung gitu? Kenapa harus dibawa gitu kan? Nah, itulah kemudian the power of imagination. Nah, film-film itu pasti punya background untuk mempersuasikan penontonnya supaya hanyut ke dalam setting cerita yang dia buat. Nah, disitulah imajinasi. The power of hermeneutics itu adalah pada imajinasi itu. Nah, imajinasi hermeneutikanya Paul Ricoeur yaitu dia temporal, artinya momentumnya itu harus dapat. Gitu ya. Kemudian poin kedua dari Ricoeur, interpretation and the fullness of language. Dia mengeksplorasi metode interpretasi ya dengan mengacu pada perluasan pemahaman ya. Baik itu interpreter dan dunia yang dibentuk oleh interpreter itu. Nah, sehingga apa ketika orang menafsirkan suatu hal ya, maka di situ dia akan terikat dengan konteks bahasa seperti yang saya bilang tadi ya.
Jadi bagaimana orang itu kemudian memahami film yang dia tonton itu sesuai dengan pengalaman dia sebelumnya yang membuat dia relate dengan cerita itu. Kenapa ada orang menyukai berbeda-beda genre film? Ya karena mereka punya maksud dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kenapa dia suka misalnya film-film horor? Ya mungkin karena ada suatu pengalaman hidupnya yang membuat dia engage sehingga dia tertarik atau mungkin eh, ingin tahu ya, penasaran dengan yang berbau-berbau horor itu gitu. Kemudian Vygotsky juga mengeksplorasi ya bagaimana pemahaman-pemahaman pemikiran itu menjadi semakin luas ya. Jadi ketika orang mengimajinasikan suatu teks, suatu film, maka dia tidak bisa kita batasi ke dalam satu framework dari autor itu. Sehingga ketika orang nonton film itu lebih dahsyat atau lebih besar pengaruhnya daripada ketika orang itu misalnya membaca. Ataupun sebaliknya, ada yang menganggap bahwa lebih suka dia baca novel daripada nonton film. Karena katanya novel itu, kalau baca novel itu lebih dapat feel-nya gitu. Karena kalau visual itu cenderung sutradara itu mendirect kita, memainkan emosional kita ya. Tapi kalau novel nggak ada gambarnya ya, nggak ada ilustrasinya, full text, setebal 1.000 halaman. Tapi kamu bisa nangis, bisa takut, bisa bener-bener, wah, pokoknya kebawa gitu ya, pengen baca terus, nagih gitu. Nah, itu karena the power of imagination itu, dia mengempower subjek untuk terputus dari actual world-nya gitu ya. Kemudian these are uses of language that are longer than a single sentence and whose truth and meaning is not simply reducible to the sum of the truth values of the individual sentences which make up such extended discourse. Nah, diskursus itu pun kalau dalam konteks filsafat ya, itu selalu berkembang dia. Kenapa? Karena ketika satu karya ditulis dalam bahasa Prancis, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu sudah membuat satu diskursus. Pindah lagi ke Indonesia, semakin luas lagi pemaknaannya, interpretasi juga semakin luas gitu. Sama kayak novel-novel yang dialih bahasakan itu beda ketika konteksnya dia dalam konteks bahasa Prancis dengan dalam konteks bahasa Arab itu beda. Karena bahasa itu pun juga ideological ya. Karena everything is ideological gitu kan. Semua itu ideologis. Bahasa bahkan tergenderisasi juga kan bahasa itu. Ya, makanya dalam hal teks entah itu novel atau non fiksi atau film itu selalu terikat dengan konteks bahasanya. Nah, nanti kita lihat bagaimana Rike mengafirmasi Gadamer juga dia ya. Dia menginvestigasi bagaimana praktik interpretasi itu ya tidak menawarkan satu general teori. Jadi dia itu mirip seperti Gadamer. Jadi hermeneutika itu nggak sama seperti general theory of interpreting ya, text. Dia tidak memposisikan diri mendukung hermeneutics as a method, tapi dia lebih ke philosophical hermeneutics ya. Dia lebih, makanya tadi ada filsafat bahasanya juga gitu ya. His approach was rather to formulate his theory of discourse as a use of language mean to say something to someone about something using example of such discourse and their interpretation. Ada orang yang suka sekali misalnya ketika dia ngomong itu pakai analogi kan. Banyak sekali. Misalnya kayak gini. Kalian ada teman kalian misalnya dia tidak dianggap tidak layak untuk dapat eh, misalnya nilai yang bagus A, ya kan? Atau ada orang yang disoroti di angkatan kalian atau teman kalian ya, disoroti sebagai pakar filsafat nih, vokal banget gitu. Tapi orang-orang di sekelilingnya, sebetulnya dia itu retorika aja, dia biasa aja gitu kan, pandai cari muka atau bisa memanipulasi audiens gitu kan, sehingga seolah terlihat keren gitu kan, padahal
sebetulnya berantakan juga gitu kan. Lalu untuk menjelaskan itu, dia pakai analogi misalnya kayak gini. Basis terbaik di Indonesia itu adalah Galen misalnya ya. Kemudian menjadi ukuran bahwa semua basis di Indonesia itu harus bermain seperti Galen. Ya. Nah, jadi kalau kita mengeneralisir misalnya kualitas ngebasnya Galen itu menjadi standar, ya, maka itu berarti memaksakan orang untuk punya imajinasi itu bayangkan bahwa oh, aku nggak boleh keluar dari cara mainnya Galen. Kalau keluar itu berarti aku jelek, gitu ya. Berarti cara main itu salah. Gitu. Nah, itu yang kalau kita lihat di dunia musik, kan kalau orang-orang anak-anak pang itu kan, gimana sih? Berapa bar, misalnya kalau kamu main blues, ya, 8 bar, 12 bar, atau misalnya notnya cuma 3 4 progresinya sedikit gitu kan. Tapi kalau ada orang yang progresif, yang teknikal, dia lebih cenderung suka musik yang rumit gitu kan. Nah, kenapa demikian? Karena masing-masing itu punya imajinasi yang berbeda dalam menikmati musik itu. Ya. Jadi kalau kita posisikan hermeneutik sebagai single atau universal theory of interpretation, itu sama aja. Kita menabrak the nature of human being itu. Karena orang nggak pernah berhenti memahami ya. Nah disitulah dia relate sama Gadamer, Ricoeur ya. The event of speaking might disappear, but the text remains for anyone who knows how to read. Ya. Jadi ketika Zizek misalnya berbicara bla 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 ya, itu momentum banget ketika kalian menonton Zizek menyampaikan kuliah. Nah, ketika kalian nonton itu, ya disitulah momen hermeneutisnya. Ketika itu sudah menjadi buku ya, itu di event of speaking itu misal udah nggak ada lagi kan. Tapi the text remains for anyone who knows how to read. Nah, how to read ini bagaimana? Itu harus tahu gramatika bahasanya gitu kan. Nggak mungkin kita bisa paham satu pemikiran orang, tapi kalau kita sedangkan kita nggak tahu bahasa yang dia pakai sama orang itu. Makanya syaratnya itu memang dari segi bahasa itu. Gitu. Kemudian Ricoeur juga mengatakan strukturalisme itu benar ya, bahwa teks itu punya struktur. Nah, jadi dia tidak suka dengan hermeneutics as a method, tapi dia yakin bahwa teks itu punya struktur. Nah, struktur itu seperti apa ya? Ketika kalian nonton film nanti, ya bisa kalian bedah itu. Artinya struktur dari film itu ada alur-alurnya ya, ada bagian-bagiannya. Kayak dalam satu lagu ada intronya, ada verse, ada song, ada bridge, ada seterusnya gitu, ada outro, ada dan seterusnya gitu kan. Ada bagiannya. Nah, dan bisa jadi struktur itu yang membuat suatu imajinasi itu menjadi powerful. Kenapa film yang bagus itu biasanya punya struktur yang bagus? Ya. Kadang kalau ada film-film yang belum apa-apa udah ketebak ceritanya, itu berarti ya sutradaranya tidak memainkan struktur yang bagus dalam menyusun film itu gitu kan. Tapi kalau ada film yang misalnya kayak eh, apa kasih contoh satu film yang menurut kalian itu mind blowing. Ada nggak? Coba. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Grand Hotel Budapest pernah nonton? Atau atau ini di Netflix juga ada. Jadi dia itu tiba-tiba diculik, masukkan ke dalam penjara, kerjaannya cuma makan. Ah, ada platform. Itu kan juga strukturnya kuat banget itu film itu. Meskipun orang akan boring, akan apa sih maksudnya ini? Tapi strukturnya itu kuat. Nah, bagaimana kalian menjelaskan kuatnya struktur itu? Nah, itulah pakai hermeneuticsnya Ricoeur ya. Dengan tadi the fear of imagination, kemudian bagaimana sutradaranya itu mendirect audiensnya supaya memainkan imajinasi, mengaktifkan imajinasi yang demikian, disitulah kerjanya. Ya. Ricoeur belief is that there is something like a wolf of the text that lies not behind the text but metaphorically in front of it as something to be explored by the interpreter's imagination. Ya.
Jadi the truth of text atau the world of text itu sebetulnya sangat dekat dengan metafor-metafor ya, yang kemungkinan bisa ditangkap secara langsung oleh kita sebagai penikmat film, penikmat lagu, penikmat novel itu ya. This is a world that we can think of ourselves as inhabiting. Nah, inhabiting, kita sebagai inhabitant of the imagination yang kita tangkap dari film itu. Makanya next, ketika kalian misalnya pakai tokoh ini menganalisa film, itu dijelaskan juga, itu harus dijelaskan tentang bagaimana cerita yang dijelaskan oleh sutradara di film itu connect dengan situasi batin saya, pengalaman hidup saya ketika apa gitu kan. Atau misalnya ketika kalian nonton film Secret Life of Walter Mitty misalnya, itu kalian yang suka berpetualang pasti lebih engage ketika daripada orang yang introvert misalnya kan, ketika nonton film itu. Atau misalnya ada film Her, itu akan lebih menyayat hati ketika orang yang punya background cinta yang gelap gitu ya. Sehingga dia, tapi itu futuristik film itu. Dia berusaha untuk menarik momen romansa itu dalam konteks beyond human ya, non human turn gitu ya. Jadi wacana post human, wacana dan seterusnya seperti itu tuh sudah ada dalam film 2013 itu. Itu pemerannya yang jadi Joker. Siapa namanya? Ya, itu ya pemerannya. Nanti kalian bisa tonton tuh film itu. Ada yang suka film-film perang dunia kedua. Nah, pertanyaannya kenapa dia suka padahal dia nggak pernah perang, nggak pernah mengalami perang? Hah? Karena ada yang bisa jawab nggak? Kenapa di Indonesia atau negara-negara yang sudah lama tidak berperang, tapi suka perang, suka film-film berbau perang, action, bunuh-bunuhan gitu kan? Kenapa? Kenapa Gi? Gimana Gi? Kenapa itu? Coba kamu jawab. Maksudnya kan kalau di sejarah kan kita kan di perang sebelumnya kan. Hmm. Jadi mungkin dengan bacaan itu dia jadi punya gambaran sendiri perang itu kayak gini. Maksudnya kita nggak jadi ini. Ya, berarti dia mungkin suka itu karena baca sejarah gitu kan. Nah, dia bisa suka dengan sejarah perang itu karena punya imajinasi kan. Kalau kalau bayangan kita yang misalnya awam ya, seharusnya kan orang yang pernah mengalami perang yang akan punya imajinasi tentang perang. Dia bisa merasakan bagaimana rasa orang ditembak. Nah, kalau kita lihat misalnya analisis filmnya itu, orang yang apa namanya kalau yang post war syndrome itu, PTSD, suruh nonton di bioskop mungkin teriak-teriak dia. Karena dia mengalami langsung actual world gitu kan. Atau misalnya kalian ngelihat di Gaza ya, perang Israel, beribu-ribu mati. Ya mungkin biasa aja gitu. Mungkin mungkin maksudnya bukan biasa aja, kalau biasa aja psikopat gitu kan. Artinya nggak separah orang yang mengalami lah. Saya pernah diceritakan, ada kawan saya, saudara lah, dia dulu pernah jadi relawan pas Aceh ya. Pulang-pulang dari Aceh itu dia ngeblank, dia kena mental karena mungutin mayat sudah busuk ya. Jadi pokoknya bener-bener dia kayak kena mental lah gitu. Itu natural disaster ya. Apalagi yang non natural disaster kayak perang. Bayangin lah itu tim-tim medis yang di Gaza, yang di Ukraine ya, yang di daerah perang itu ngeliatin anak kecil tinggal sebelah mukanya, tangannya udah nggak ada kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau kita menyukai film perang gitu kan kayak gitu kan. Nah, itu yang paradoks sebetulnya dari imajinasi ya. Kita tidak melulu harus mengalaminya secara langsung karena secara tidak sadar, secara psikis kita nggak sadar kalau kita sedang lebih menikmati hidup di dunia yang tidak nyata itu daripada yang nyata. Ada orang yang termotivasi sama film, termasuk saya ya. Saya tuh lebih suka film, tidak terlalu suka film action,
Lebih suka film-film yang apa ya, yang kayak biografi itu ya, yang historical. Kayak contohnya di Unbroken, ada film Unbroken itu ya. Jadi kalau yang action itu kayak cuman memainkan imajinasi sesaat aja, nggak bisa membangkitkan pengalaman saya sebelumnya gitu. Siapa itu? Siapa itu? Rangga. Sebentar ya. Halo, ga? Ya, kenapa? Munir? Oh, ya ya. Coba hubungin Kak Rona, saya masih ngajar nih. Ya ya. Nomornya Bu Rona. Ya, tunggu bentar ya. Oke. Bentar ya. Ini oke. Sampai sampai mana tadi, Cip? 10 menit terakhir. Enggak lah. Sampai film mana? Unbroken ya. Nah, Unbroken gitu. Kenapa kita suka sama hal kayak gitu ya? Itulah paradoks dari imajinasi itu. Kita merasa benar-benar mengalami hidup itu, padahal itu fiksional. Kita lebih merasakan bahwa yang nyata itu adalah apa yang kita nikmati dari sebuah film gitu, dibandingkan dari apa yang kita temui. Karena ketika kita lihat di film itu sutradara itu kan dia sekolah bagaimana cara bikin struktur film yang bagus. Nah, nah, struktur film yang bagus itu menentukan delivery dari apa maksud yang dia mau dari sutradara itu ke penonton. Kenapa ada film yang sepi penggemar, sepi yang nonton, sama ada yang box office yang seminggu berjuta-juta yang nonton ya? Karena strukturnya bagus, di samping juga aktornya yang bagus, sutradaranya bagus gitu kan. Dan cerita yang diangkat juga itu bagus gitu, faktor-faktornya. Kemudian misalnya di sini open to criticism, kenapa ada kurator seni? Kenapa ada kritikus film, kritikus musik? Karena ada struktur di situ. Seandainya kalau film itu tidak terformalisasikan, ya maka tidak ada keperluan untuk mengkritiknya, gitu kan? Makanya di sini kalau kita lihat interpretation of course need to be checked against and challenged by other interpretation, and they will sooner or later need to be redone as situations change over time. Jadi interpretasi itu nggak ada yang fix ya, nggak ada yang fix. Film ketika Serina itu kan lagi ini ya. Nah, kalau saya dulu kalau era-era saya meskipun dulu masih SD ya nonton Serina ya beda ketika kalian misalnya sekarang menonton film itu gitu. Atau misalnya kalian nonton Dendam Nyi Pelet tahu nggak? Jelas nggak tahu ya? Atau ini Angling Dharma atau enggak? Itu apa ya? Nggak relate ya. Titanic, tahu Titanic? Wiro Sableng, oh itu lawas. Ada yang angkatan 80-an kayak di sini. Wiro Sableng, apa lagi? Hmm? Kok mau tahu? Saras ya. Ada Panji Manusia Milenium gitu kan. Jin dan Jun. Kalau kita tonton itu tentu interpretasi orang atas film itu yang dulu sama sekarang itu pasti beda. Kalau dulu misalnya orang menganggap bahwa video call pakai Zoom itu mustahil gitu kan. Menayangkan dalam waktu yang bersamaan tidak ada delay yang begitu panjang dan berkomunikasi saling tatap. Itu kan menurut orang-orang film-film kreator film tahun 80-an itu sebagai satu futuristik kan, future gitu ya. Masa depan, gitu. Teknologi alien. Nah, sekarang sudah kejadian. Orang nonton film itu pasti beda interpretasinya. Kalau dulu mungkin wah gitu kan. Kalau sekarang udah biasa ini. Malah lebih canggih.
yang nyata daripada di film. Seharusnya kan film itu harus lebih futuristik gitu. Nah, itu yang disebut sebagai dia itu need to be redone as situations change over time. So there is a possibility of both internal and external critique. Is a text coherent in terms of its generic form? Can it be confirmed or falsified by other similar document or subsequent data? Nah, ini yang kemudian uh, membuat bahwa kritik itu memang atas interpretasi itu ya necessity, penting dan bahkan niscaya terjadi. Karena apa? Karena momen untuk mengalami film, mengalami apa itu terikat dengan konteks, ya. Jadi tidak bisa kita fikskan bahwa misalnya film ini, film G30 SPKI itu harus dimaknai sesuai dengan pemaknaan negara gitu kan. Dan Orde Baru berusaha sekuat tenaga untuk membangun struktur film yang kokoh tentang G30 SPKI. Kita lihat sekarang, sudah di-challenge kan film-film itu? Apalagi di kampus, diketawain atau misalnya udah menjadi bully-bulian lah gitu ya. Di kalangan kaum progresivis melihat film itu. Tapi kalau orang-orang yang misalnya cenderung konservatif, ya mereka melihat film itu sebagai suatu kebenaran. Ya padahal mung film kan, tapi dijadikan propaganda dan seterusnya. Ini slide terakhir ya. Richard itu agreed with Gadamer. Moreover, that the goal of interpretation was to enable us to make sense of our embodied existence with others, including our predecessors, ya, and successors in the world. Nah, ada faktor prastruktur pengalaman, pemahaman di situ. Nah, sehingga ketika kalian misalnya nanti membedah satu film, ya kalau pakai Ricoeur ya struktur film itu ya harus. Kalau misalnya kemarin kan sinopsis kan, sinopsis itu kan umum misalnya. Tapi kalau pakai Ricoeur ya film itu harus dijelaskan strukturnya, sebagaimana struktur yang dipakai di anak-anak perfilman, baru bisa kita bedah satu persatu di situ. Nah, ini sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan ya, bahwa tujuan dari interpretasi itu sebetulnya untuk bagaimana kita bisa merasakan secara penuh esensi kita, ya, dan juga menghubungkannya dengan pendahulu-pendahulu, dengan bagaimana suksesor kita dan bagaimana orang-orang yang kemudian punya kuasa atas pengetahuan tertentu itu gitu. Nah, makanya tadi kalau orang kemudian dari novel itu biasa aja, tapi pas sudah dibikin jadi film itu diresis ya. Ya, karena visual itu memainkan imajinasi yang lebih kuat. Dan orang yang ketika relate dengan itu langsung akan engage dan merasakan itu dia sebagai hidup di dalam film itu, di dalam realitas fiksional itu. Nah, kenapa orang-orang misalnya ada film tentang Nabi Muhammad atau film tentang Yesus yang kemudian dinilai oleh gereja atau oleh MUI misalnya kan sebagai melenceng dari apa ya, dari sejarah yang legitimate ya. Karena kalau orang nanti terpengaruh sama film itu, yang dianggap nyata itu adalah imajinasi yang dibentuk oleh film itu. Bukan imajinasi, sorry to say, yang dibentuk oleh kitab suci. Ya, siapa bilang kitab suci itu tidak membentuk imajinasi? Pasti membentuk imajinasi. Ya, pasti kita mengandaikan setting ruang dan waktu ketika membaca kitab suci. Pasti itu, nggak mungkin. Kalian hubungkan dia pasti dengan pengalaman keseharian. Ada misalnya domba-domba, dombanya gemuk atau kurus satu ini gitu kan. Ketika dulu penggembala domba, ada nggak dulu pengusaha sate domba misalnya kan? Atau misalnya ketika mendengar domba-domba yang tersesat, langsung kebayang apa? Ini kelata atau apa gitu, kebayang kurban, harga kurban gitu kan. Imajinasi itu selalu ada gitu. Nah, sehingga Ricoeur ini dia memang tidak sebagai kroni-kroninya Schleiermacher dan kawan-kawan ya. Tapi dia lebih berposisi sebagai ya mengafirmasi lah Heidegger dan Gadamer. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya skimming sedikit ya poin-poinnya.
Yang pertama, ini satu ya, hermeneutics of imagination. Jazzy banget. Sore-sore gini kan. Besok next bawa Harman Kardon ya. Ini yang pertama ya. Ini terus fear of imagination akan sangat mudah kalau film yang kalian angkat itu adalah film yang historis. Kayak film Nazi, ya Van ya. Atau film-film berbau-berbau revolusi ya. Kalau Tomb Raider, kalau film-film apa namanya yang kayak Twilight itu, jangan, itu susah ya. Artinya itu pure fictional kan. Tapi kalau fear of imagination ini kan lihat bagaimana film itu kemudian membangkitkan satu memori kolektif ya, atau mengkritisi siapa, menyindir siapa ya. Fear of imagination-nya akan gampang ketemu di situ. Bayangkan kalau film itu kayak Lady Gaga dulu sempat ditolak kan di Indonesia kan. Lady Gaga apa lagi? Karena orang Indonesia itu sorry to say, itu lebih gampang menangkap fenomena itu berdasarkan sexual appearance, penampakan seksualnya Indonesia. Meskipun suka semua orang Indonesia ya, sorry to say ya. Kadang hipokrit itu ada di situ kan. Menolak misalnya kayak Lady Gaga, kayak artis-artis yang dianggap seksi dan seterusnya. Tapi yang kekerasan diterima ya. Itu sama aja bohong gitu kan. Bunuh-bunuhan, film-film kayak gitu diterima. Film-film yang berbau tentang gay, lesbian, dan seterusnya itu ditolak gitu. Nah, hal semacam itu kan gampang kita menemukan fear of imagination-nya. Kemudian, nah sama ini interpretation and the fullness of language. Jadi bagaimana dalam film itu dia pakai bahasa apa ya? Kadang ada kan film yang film-film Korea itu kan ditranslate pakai bahasa Inggris kan. Kalau kita nonton tanpa polosan kan paham nggak? Nggak paham kan? Beda kalau film Inggris kan. Tanpa tanpa apa subtitle itu mungkin kita bisa paham ya. Tapi kalau film-film yang sama sekali tidak relate dengan kita kayak bahasa yang aneh-aneh ya, yang asing-asing, ya nggak akan engage. Ini yang ketiga. Nah itu aja poinnya. Ricker. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oh ya nanti bisa kalian tonton ulang di YouTube saya. Ya itu juga. Jadi sekarang sudah banyak yang mulai tertarik. Kayak Mas Rangga itu kan mulai dia bikin-bikin kan. Hah? Saya nggak main apa, main Dota saya. Main Dota, main Mobile Legend, tapi nggak mau saya mabar sama kalian. Saya nama akunku itu aneh. Cuman si Michelle yang tahu. Oke, kalau nggak ada saya tutup ya. Nanti kalau bingung-bingung japri aja. Ada yang beberapa yang japri kan. Oke, sekian yang belum presensi. Ada? Ya, ntar saya inputkan. Oke, sisa pertemuan silahkan tidak masuk ya, asinkron sampai UAS. Ya jadi 14 tuh. Sampai UAS. Tapi kalau sudah UAS, saya nggak mentolerir ada yang mengumpulkan project UAS setelah apa? Setelah pengumpulan itu. Boleh nggak Mas? Saya ngumpulin sebelum ujian? Boleh. Biar nggak kelupaan gitu kan. Boleh. Caranya apa? Satukan ke drive-nya nanti Najib ya. Bikin drive folder tugas UAS ya. Oke, terima kasih. Selamat sore.